Historis. Itu jasanya penyanyi dangdut itu. Heterogen, saling terkait. Kamu nggak mau saya mengartikan itu, nggak bisa. Kalau nggak percaya karena kamu beli baju kotak-kotak merah jalan-jalan di Jakarta, orang akan lihat, wah ini pro. Ya kan? Histori padahal lu enggak, ya saya punyanya baju kotak-kotak merah ini, enggak, kamu mesti pro itu. Nah, itu historis. Jadi bayangkan 5 jari ini itu maknanya bisa beda-beda, historis semua. Kalau kamu dikasih jempol gini itu kan kamu merasa, wah seneng aku dipuji. Kalau dikasih yang tengah ini kamu marah. Loh, jempol sama tengah maknanya jadi apa? Itu kan kita yang bikin, sejarah yang bikin. Kok dulu bapakmu waktu muji kok enggak jempol, misalnya ini aja bagus misalnya. Kan enggak, kok ini yang dipakai. Itu historical. Dan yang tidak tersentuh oleh historisitas, yang tidak interconnect, tidak tersambung ke sana, mbok kamu kasih gini bolak-balik enggak paham, kamu kasih gini mungkin enggak paham. Simbahmu mungkin enggak paham loh kalau ini melecehkan. Kenapa dia enggak interconnect? Enggak bisa komunikasi, tapi kalau interconnect nyambung bisa. Gitu loh. Yo kamu pulang kampung simbahmu, mbah itu cantik, enggak iso. Mbahmu enggak paham. Mbahmu seneng kamu sebut gitu. Konteksnya beda. Jadi ini general issues. Nanti kamu bisa tarik kemana-mana. Bahwa komunikasi itu heterogen, interconnect, dan historis. Yang kedua, problem kedua adalah problem integritas. Itu ada kata-kata truth, truthfulness, dan trust. Truth itu kebenaran. Truthful itu apa? Orangnya. Jadi truthfulness itu orang yang benar. Dan trust. Trust itu kepercayaan. Truth itu sifatnya objektif. Truthful itu subjektif. Trust itu sifatnya sosial. Fakta ngaji ini ada itu truth. Truthful itu mungkin kamu percaya saya. Karena saya kamu anggap truthful, bisa dipercaya. Kepercayaanmu itu namanya trust. Jadi saya ngomong apa saja, mbok anggap benar. Kamu anggap truth. Padahal mungkin tidak truth. Kenapa kamu begitu? Karena kamu nganggap saya ini bisa dipercaya. Truthful. Dan ini kelihatannya sederhana tapi panjang. Pembahasannya yang disebut kebenaran itu apa? Syarat-syaratnya orang bisa dipercaya apa? Trust itu apa dan bagaimana? Ini isu-isu dalam komunikasi. Kalau ada warga negara patuh sama presidennya, itu trust atau truth? Itu dia percaya apa terpaksa? Dan seterusnya. Itu dari sisi integritas, ada diskusi itu. Dari sisi power, ada isu justice, normativity, dan force. Dalam komunikasi itu ada isu tentang justice, keadilan. Ketika presiden ngomong apa terus rakyatnya harus patuh, itu isu-isunya mesti hubungannya sama keadilan. Norma di tengah masyarakat yang jadi landasan komunikasi. Orang boleh ngomong apa, enggak boleh ngomong apa, itu kan ngomong. Atau force. Orang ngomongnya ngawur kemudian polisi ikut turun tangan. Kamu nyebar foto apa, terus kan ada yang kasus orang edit foto, terus sekarang urusannya sama polisi, itu kan false mind. Kenapa false mind? Karena ada normativitas yang ketabrak dan dirasa ada ketidakadilan. Nah, itu isu-isu power.
Isu-isu yang berhubungan dengan powernya komunikasi. Orang yang punya kekuatan keadilan, kekuatan norma, ada force, kekuatan fisik, biasanya ada pengaruhnya dalam komunikasi. Kayak kamu kalau ketemu polisi kan ya rada merinding. Polisi dada gini aja kan kamu tidak berani bantah. Karena apa? Dia punya force, kamu tidak punya force. Sama kayak dosen. Kamu ngomong dosennya dehem aja kan kamu takut. Kenapa? Dosennya punya force, kamu tidak punya. Kamu kan tidak berani, Pak, kesetaraan Pak dosennya dehem terus saya juga dehem. Juga. Karena kamu tidak berani, kenapa? Force-mu kurang di hadapan si dosen ini. Jadi komunikasinya jadi tidak equal. Cuma normanya memang begitu. Yang disepakati bersama. Kecuali sejak awal mungkin dosennya kita adil ya. Kalau saya dehem, kamu boleh dehem. Kalau saya itu ada kesepakatan baru. Normanya berarti ganti. Problem-problem semacam ini itu isu-isu tentang power dalam komunikasi. Itu juga jadi masalah kalau nanti membahas ethic of communication. Dan yang paling rame ya isu tentang hubungan. Ada alterity and compassion. Yang kamu sukai, kamu sayangi, dan yang kamu sisih-sisihkan karena kamu benci. Caramu ngomong sama orang yang kamu benci dengan orang yang kamu sayangi kan beda. Dan ini biasanya jadi basis komunikasi yang paling kuat, berpengaruh. Kalau kamu ngomong sama siapa itu kan kualifikasi pertama yang kamu tanyakan pada dirimu itu kan compassion atau alterity. Ini orang ini saya suka apa enggak suka. Kalau kamu punya teman 5 misalnya, itu kan kamu punya persepsi sendiri tentang 5 orang ini. Kalau ini saya sangat suka, kalau ini enggak terlalu suka, kalau ini biasa aja, kalau ini aku bencinya luar biasa, kalau ini enggak tak pikir tak cuekin. Itu kan derajat alterity and compassion. Itu kan juga masalah dalam komunikasi. Sama orang yang kamu sayangi, kamu puja-puja, salahnya kamu tutup-tutupi. Sama orang yang kamu benci, salahnya kamu ungkap-ungkap, baiknya kamu tutup-tutupi. Nah, itu problem komunikasi. Problem relation. Makanya hari ini di medsos, setiap kali ada orang posting yang isinya ngomentari orang siapapun dia, ceklah relation. Dia ini siapa, berpihaknya kemana, yang diomongkan siapa. Isu itu isinya nggak akan jauh dari itu. Dan kamu nggak akan mudah lagi kaget dan marah-marah. Hari ini kan kamu sering kaget, sering, loh kok ngomongnya gitu orang ini. Tapi kalau kamu ngerti relationnya, oh ya pantas, dia anggota partainya, apalagi dia sekjennya mungkin, ya pasti aja kalau ngomong begitu. Jadi nggak usah kaget. Kamu kan sering kaget-kaget kalau ada orang ngomong, wah kok berani ngomong gitu, wah ya memang grupnya situ. Nggak aneh, itu relation. Hari ini penting kamu tahu relation. Terus, ini teori dasarnya. Dasarnya komunikasi itu freedom of expression. Titik. Kebebasan berekspresi. Ya, kalau orang barat dasarnya hidup itu kebebasan. Agak gesreh mungkin sama timur. Kalau di timur, kalau saya ngomong kebebasan berekspresi, mungkin yang muncul di kepalamu, tapi kan kebebasan itu ada batasnya, Pak. Sedikit. Ya, ada batasnya. Cuma batas itu sifatnya pengecualian. Dasarnya setiap orang itu bebas berekspresi. Dengan beberapa pengecualian. Ya nanti banyak, ada teorinya. Saya nggak akan ngomong pengecualiannya apa saja, teori-teori
kebencian yang menghalangi kebebasan berekspresi apa saja, kapan-kapan ngomong itu. Tapi dasarnya komunikasi itu bebas. Jadi hakikatnya orang itu silahkan mengekspresikan, mengungkapkan apapun pandangannya. Itu hak dasar. Maka kamu jangan gampang marah sama orang yang mengekspresikan gagasannya. Apapun isinya, karena itu hak dasarnya dia. Kalau kamu tidak setuju, ya kamu ekspresikan pandanganmu. Tentunya dengan cara yang baik, biar logos, etos, patos. Jadi, jangan dilarang-larang. Silahkan kamu ngomong, ungkapkan pendapatmu. Kalau pendapatmu ngawur, tidak karu-karuan, aku juga akan ungkapkan pendapatku untuk ngoreksi pendapatmu, tidak apa-apa. Karena kita sudah terlanjur ada di zaman yang semacam ini. Tidak bisa kan tiba-tiba diberangus semua misalnya. Sudah tidak mungkin lagi, wis kadung. Pemerintah itu blokiri konten-konten tidak beres itu, yang diblokir 1.000, yang baru 10.000. Sejak tahun berapa puluhan tahun yang lalu kan sudah mulai blokir konten-konten pornografi. Itu ternyata antara yang diblokir sama yang baru itu. Bahkan yang diblokir itu sekarang ganti nama, ganti itu kan. Dan kalian ngerti, saya juga ngerti. Iya. Sak pinter-pintere sing blokir, sik pinter sing bobol. Oke, jadi situasinya sudah begitu. Jadi makanya kita tidak bisa menghindar. Oke, yo nanti ada pengecualian-pengecualian. Jangan khawatir. Kenapa? Karena freedom of expression itu right dan sekaligus responsibility. Jangan dilarang orang mengekspresikan dirinya, tapi dia harus juga bertanggung jawab. Nanti ada syarat-syaratnya. Kapan-kapan saya ngomong filsafat kebebasan lagi, nanti ada freedom of expression, freedom of thought, dan freedom-freedom yang lain. Cuma ini menuju ke komunikasi. Teorinya saya potong-potong dari beberapa filosof itu. Rumusnya freedom of expression itu, yang pertama saya ambil dari Voltaire. I might disagree with your opinion, but I am willing to give my life for your right to express it. Mungkin aku tidak setuju dengan pandanganmu, tapi aku akan berjuang mati-matian untuk membela hakmu menyatakan pandanganmu itu. Jadi itu Voltaire. Hari ini banyak mungkin orang yang tidak kamu setujui pendapatnya, tapi dia mau ngomong aja sudah kamu bantah. Nah, itu berarti apa? Kamu menghalangi haknya untuk bebas berekspresi. Katanya Voltaire, enggak. Saya mungkin tidak setuju, tapi hakmu untuk ngomong akan saya bela mati-matian. Nah, itu Voltaire. Jadi karena bukan urusan isi yang diomong apa, tapi dia punya hak untuk ngomong. Maka harus aku bela. Meskipun aku tidak setuju isinya. Ya nanti itu urusan yang berbeda. Antara kesetujuanku dengan isi omonganmu dengan hakmu untuk ngomong. Itu dua hal yang berbeda. Mungkin ada 1-2 politikus birokrat kita yang sering ngomong dan kamu muang keluar biasa tiap dia ngomong. Tapi yo, monggo itu haknya dia untuk berekspresi. Meskipun kamu tidak setuju, monggo ngomong. Oh, tapi saya juga akan menggunakan hakmu untuk bantah kalau aku tidak cocok. Itu juga hakku. Jadi, jangan halangi haknya orang lain, meskipun kamu tidak setuju dengan isi pikirannya, isi gagasannya. Yang kedua dari Noam Chomsky. Saya lupa tokoh ini pernah saya angkat apa belum. Kalau belum kapan-kapan kita angkat. Termasuk neo-Marxis. If we don't believe in freedom of expression for people we despise, we don't believe in it at all.
Katanya Chomsky, kalau kita tidak percaya kebebasan berekspresi yang dimiliki oleh orang-orang yang kita benci, yang kita singkirkan, itu sama saja kita tidak percaya dengan kebebasan berekspresi semuanya. Kita kan sering tidak fair. Untuk diri sendiri bebas berekspresi, untuk orang lain jangan, itu aliran sesat, jangan boleh ngomong, jangan boleh. Itu katanya Chomsky, ya kalau separuh-separuh pilih-pilih gitu ya intinya ya sama, kita tidak menghargai kebebasan berekspresi. Ekspresikan, kalau salah ya tak ingatkan. Kalau keliru dan menurutku sesat ya tak nyatakan bahwa kamu sesat, tapi suaramu tidak tak bungkem, kamu punya hak ngomong. Nah, itu maunya Chomsky. Karena kalau kita pilih-pilih, lah kok kamu dok yang boleh ngomong, dia menurutmu nggak boleh ngomong, berarti tidak adil. Ya saya bilang tadi, karena basis nilainya yang diperjuangkan kayak Chomsky ini kan beda. Orang menghargai pluralitas, setiap suara punya hak untuk ngomong. Tapi kan itu sesat Pak, lu sesat menurutmu, menurut dia kamu yang sesat. Kenapa? Ya karena dia punya pandangan yang berbeda. Di kita misalnya ya, kalau Muslim ya Sunni yang benar, Syiah yang sesat. Tapi kalau kamu ke Iran, ya Syiah yang benar. Dan itu wajar biasa. Tapi kan Syiah sesat Pak. Ya menurutmu, menurut orang Syiah kamu yang sesat. Kok bisa begitu Pak? Ya makanya kamu ikut Sunni karena menurutmu Sunni yang benar kan gitu. Menurut mereka Syiah yang benar, simpel sebenarnya urusannya. Cuma kamu yang suka manjang-manjangin. Jadi ruwet. Kalau ada orang ngomong Syiah itu sesat, ya mesti wae wong dhek bukan orang Syiah. Kalau dia ndak Syiah kok bilang Syiah ndak sesat, itu loh. Malah aneh, ndak apa-apa orang bilang Syiah sesat. Yang ndak boleh apa? Kayak tadi, merampas haknya orang lain. Menghalangi haknya orang lain. Kamu anggap agama lain itu keliru, ya pasti. Makanya kamu jadi orang Muslim. Tidak masalah. Sama orang agama lain juga anggap kamu keliru. Ya masing-masing punya tadi interkoneksi, keterkaitan sendiri, punya sejarah sendiri, punya keragaman sendiri. Jadi itulah kenyataannya. Maka problemnya adalah sekarang ya sudah sesat benar urusannya sendiri-sendiri. Sekarang ngaturnya gimana wong kita ini hidup bersama. Itulah antara lain ada freedom of expression. Ada banyak aturan-aturan, norma-norma sosial yang harus disepakati bersama. Karena kalau tidak isinya cuma tawuran. Maka orang butuh aturan. Jadi rumus kedua dari Chomsky. Rumus ketiga dari Kierkegaard. Kalau ini agak kritis kalau Kierkegaard itu. Ya benar orang itu punya freedom of expression. Tapi katanya Kierkegaard, people demand freedom of speech as a compensation for the freedom of thought. Jadi orang-orang itu kok seneng sih menuntut freedom of expression, freedom of speech. Ternyata kenapa orang kok suka ngomong? Karena mereka males mikir. Which they seldom use, yang jarang mereka pakai. Jadi katanya Kierkegaard, orang itu hari ini itu lebih banyak ngomong daripada mikir. Iya sih, kita bebas kok untuk berbicara. Kita juga bebas untuk mikir. Tapi hari ini orang lebih fokus ke bebas bicaranya. Jarang yang fokus ke bebas mikirnya. Padahal yang lebih penting kan mikir. Itu sindirannya Kierkegaard. Jadi banyak orang hari ini ngomong dulu mikir belakangan. Sudah ngomong banyak ternyata keliru semua. Kenapa? Mikirnya belum.
Nanti belakangan baru iya ya gitu. Kenapa? Tadi tidak mikir dulu. Ngomong dulu, mikir belakangan. Katanya Kierkegaard yang they seldom use, jarang dipakai mikir itu. Manusia modern yang dikritik oleh Kierkegaard. Jadi iya, kalau kamu nuntut kebebasan berekspresi, ya kamu punya hak untuk berekspresi, untuk ngomong. Tapi mbok diingat-ingat sebelum kamu ngomong itu kamu harusnya mikir dulu. Ini yang jarang dipakai. Terakhir pedoman dari Einstein. Katanya Einstein, laws alone cannot secure freedom of expression. In order that every man present his views without penalty, there must be spirit of tolerance in the entire population. Freedom of expression ini, saling menghargai ini tidak akan bisa sukses terwujud hanya dengan hukum atau aturan. Yang diperlukan, katanya Einstein, spirit of tolerance, semangat toleransi di semua lapisan masyarakat. Kenapa ada kata-kata entire population? Karena ada satu bagian saja masyarakat yang tidak toleran, sebentar lagi ketidaktoleranan itu akan nular. Kalau kamu tidak ditolerani orang, itu kemungkinan besar kamu mesti bales. Jadi intoleransi itu nular. Orang itu kalau dimaki-maki, ya mau ndak mau, guatel pengen bales maki-maki. Kalau dia masih waras. Karena kadang-kadang kan orang yang tidak toleran itu perilakunya kan menyakitkan. Lama-lama mesti yang disakiti ingin balas. Maka rumusnya Einstein, spirit of tolerance of the entire population. Ya semua masyarakat harus membudayakan toleransi. Kalau tidak gitu akan lahir wabah namanya intoleransi. Akan semakin luas. Kalau ada 1-2 intoleransi ditolerir. Ini kalimatnya filosof ini. Intoleransi ditolerir. Kita boleh nggak demokratis sama yang tidak demokratis? Itu kalimatnya filsafat itu. Jadi lahirnya apa? Sing menang mesti intoleransi. Kalau barang apik sama barang jelek dicampur, itu yang menang mesti yang jelek. Itu sudah dirumuskan dalam peribahasa nila setitik. Iya, nilane mau sedidik orang oke. Cuma merusak susu sebelanga. Susunya besar sebelanga. Itu dirusak oleh nilai yang hanya setitik. Itu berarti apa? Kejelekan itu lebih dahsyat pengaruhnya. Ada intoleransi sedikit, pengaruhnya pada hampir semua masyarakat karena menjalar. Maka hati-hati. Buktinya apa? Ada satu orang maki-maki, hari ini hampir semua orang di medsos maki-maki. Kenapa? Nular. Sing alim-alim itu saiki ya postingannya rada maki-maki. Meskipun kalau dalam dunia nyata mungkin dia tidak berani ngomong sekasar itu. Tapi begitu di dunia medsos berani. Kenapa? Wabah ini nular. Dari berani nulis mungkin besok berani ngomong. Jadi maka kalian hati-hati. Minggu depan kita bahas itu di ekstase komunikasi. Oke, terus. Ini masih belum nyampe teori utamanya. Sih pengantar. Lewong Oke ya, saya agak cepat sekarang. Yang ngantuk tidur aja. Framework etik. Sekarang menilai apakah kamu sudah etis apa belum. Termasuk dalam komunikasi. Itu jalurnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Jalur pertama namanya virtue etik. Ini yang dikembangkan oleh Aristoteles dan kawan-kawan, Plato dan kawan-kawan, termasuk para filosof Muslim dengan akhlak. Virtue etik ini lebih fokus ke karakter, ke orangnya. Orang yang jujur, orang yang adil akan melahirkan perilaku yang jujur, perilaku yang adil. Akhlak yang didefinisikan kayak Ghazali itu pembiasaan perbuatan baik sehingga terbangun karakter orang yang bermoral, itu namanya teori virtue etik. Dengan teori ini berarti orang itu bermoral atau tidak bermoral, coba lihat kualifikasinya, dia orang soleh apa bukan, dia orang bermoral apa bukan. Tidak di perbuatannya tapi di orangnya. Kok ada orang soleh tapi melakukan perbuatan jelek, berarti dia belum soleh. Jadi virtue etik menggarap karakter orangnya. Kalau yang kedua, deontological etik. Kalau tadi orangnya, kalau ini perbuatannya. Jujur itu baik, maka kewajibanmu untuk menjalankan perilaku jujur. Itu namanya deontologi, ringkesnya itu. Dulu saya pernah satu sesi ngomong deontologinya Immanuel Kant. Jadi intinya baik atau buruk di perbuatannya. Pokoknya karena jujur itu baik, maka kita harus selalu jujur. Loh Pak, kadang-kadang ada jujur itu yang malah merusak loh Pak, atau membahayakan. Tidak apa-apa. Kalau ada jujur yang membahayakan, kamu tetap aja jujur. Dan kamu tidak akan disalahkan orang. Kalau sudah jujur kok malah membahayakan, kamu tidak salah karena jujur itu baik. Itu deontologi namanya. Yang ketiga, teleologi. Kalau yang teleologi ini dilihat hasilnya. Jadi kalau hasilnya bagus, hasilnya baik, ya berarti itu baik. Kalau hasilnya jelek, ya berarti itu jelek. Itu namanya teleologis. Kamu punya uang 1 juta. Kamu sumbangkan ke orang miskin 500.000 dan hasilnya dia gembira luar biasa, bisa makan, itu baik. Kamu sumbangkan 500.000, hasilnya wah dia malah beli togel, dia malah beli terus itu hasilnya jelek. Teleologis dilihat hasilnya. Ada dialogik etik. Kalau ini sesuai kesepakatan. Disepakati ngaji ini selesai sekitar jam 10. Kok tak lanjutkan sampai jam 12? Itu saya ndak etis. Jadi terus saya, Pak kok jam 12 sih Pak? Itu kan ndak etis. Kan ndak ada dalilnya. Loh, ndak begitu. Itu tadi sudah disepakati sampai jam 10. Namanya dialogik etik, kesepakatan bersama. Itu yang keempat. Yang kelima, situasional kontekstual etik. Kalau ini etis atau tidak etis, lihat situasi. Misalnya harusnya selesai jam 10. Luang materinya setengah 10 sudah habis. Apa harus dilanjutkan sampai jam 10? Saya ngomong apa sampai jam 10? Nanti cerita ngalor ngidul jelas kamu malah ndak karu-karuan. Sudahlah ngajinya selesai saja. Nah, itu saya tergolong etis. Kenapa? Situasinya belum memungkinkan. Ndak mungkin saya lanjutkan sampai jam 10. Nanti malah ngerusak yang sudah kamu pahami. Wong materinya sudah habis. Itu namanya situasional etik. Dulu kamu punya prinsip ndak akan pacaran sebelum lulus. Kok yang dilalah temenmu podo punya pacar semua dan kamu terganggu. Wah ini kalau ndak punya pacar susah ini, ndak lulus-lulus ini. Terus wah gantilah kalau gitu harus punya pacar. Oh kamu kalau gitu ndak etis, ndak, situasional etik. Situasinya menuntut begitu. Daripada aku tekanan batin nanti kuliahnya kacau misalnya. Ya,
Itu kontekstual etik namanya. Ada jenis etika semacam itu. Dan yang terakhir ini yang paling sering kita pakai, teleological ethic. Kalau ini ikut aturan agama. Tadi tanya mana dalilnya, nah, itu theological ethic. Jadi bermoral atau tidak bermoral itu ternyata ya macam-macam. Bisa dilihat orangnya, bisa dilihat jenis perbuatannya, bisa dilihat tujuannya, bisa dilihat kesepakatannya, bisa dilihat situasinya, bisa dilihat dasar agamanya. Oh, macam-macam. Lumayan kan dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu kalau diceramahkan satu-satu ya sak sesi. Virtue etik, deontological etik, teleological etik, dialogik etik, situasional kontekstual etik, sama awas keliru ya, teologi sama teleologi. Kalau teologi itu agama, kalau teleologi dari asal kata telos yang artinya tujuan. Telos bahasa Yunani ya, bukan telos bahasa Jawa. Ya, telos bahasa Jawa. Karena Yunani itu kan rojo mirip-mirip Jawa. Negaranya aja pakai istilah Yunani. Yo. Filosof pertama namanya Thales loh. Filosof besarnya kan kayak di Indonesia. Kalau Jogja itu pelat AB, kalau Yunani pelat O. Ya kan ada. Kan filosofnya kan pelat O. Oke. Terus saya agak cepat. Kalau ini maunya saya loncati. Karena dulu saya pernah menyampaikan di Habermas. Jadi komunikasi itu salah satu dari tindakannya manusia. Ketika dia berhubungan dengan orang lain. Ringkesnya teorinya itu. Kalian bisa kembali nyari rekamannya teori kritis yang bagian Habermas. Isinya itu. Jadi hidup ini perilakunya manusia itu ada perilaku tadi ya. Teleologis, normatif, dramaturgik, komunikatif. Nah, komunikatif ini yang kesepakatan. Kalau teleologis itu tujuan. Saya sholat biar hati saya tenang, itu teleologis. Kalau normatif, saya sholat karena perintahnya Al-Quran begitu, itu normatif. Kalau dramaturgik, saya sholat biar kelihatan kayak orang soleh. Itu dramaturgik, pencitraan. Ada komunikatif. Saya sholat karena di sini semua harus sholat. Kalau tidak sholat nanti nggak diakui jadi santri. Itu tindakan komunikatif. Tindakanmu ini pasti tidak lepas dari 4 hal ini. Tindakan yang punya tujuan tertentu, atau tindakan karena aturannya begitu, atau tindakan karena kamu ingin dicitrakan, dianggap. Itu drama. Dramaturgik itu drama. Ada komunikatif. Kalau komunikatif itu kesepakatan. Ngaji ini tindakan komunikatif. Kemudian yang perempuan mungkin pakai jilbab, pakai nutup semua, itu bisa normatif. Aturannya begitu. Padahal kalau boleh dia maunya pakai enggak begitu. Nah, itu kenapa kok pakai itu? Aturannya begitu, itu namanya normatif. Atau yang pakai jaket. Kenapa pakai jaket? Biar anget, Pak. Itu namanya teleologis. Ada tujuannya. Biar anget. Tapi kalau semua besok kalau ngaji pakai jaket ya, ini jadi komunikatif. Itu tindakan-tindakan kalau versinya Habermas. Nah, komunikasi itu tujuannya apa? Intersubjektif. Saling memahami antar subjek. Karena kita hidup bersama. Terus standarnya kalau di Habermas benar, tepat, tulus. Jadi benar itu faktanya, ketepatan itu normanya, ketulusan itu ya
keseriusan aktornya. Saya ngomong misalnya, di luar sekarang hujan. Nah, ini tidak benar karena di luar sekarang tidak hujan. Ini secara kebenaran salah. Di luar sekarang terang. Oh, ini yang benar. Kemudian ketepatan. Oh, yang diomongkan ketepatan itu misalnya gini. Yang saya omongkan ini tidak tepat dengan aturannya. Wong ini ngaji filsafat kok ngomong cuaca, tidak tepat itu. Nah, itu ketepatan namanya. Orang harusnya ngomong apa, dia ngomong apa. Itu ketepatan. Hubungannya sama norma. Dan ketulusan. Ketulusan itu ketika saya ngomong ini tadi tujuannya apa? Intensinya apa? Itu ketulusan. Ini panjang lebar sudah di Habermas. Wilayahnya namanya ruang publik. Medianya bahasa. Hidup bersama orang lain kan medianya bahasa. Bahasa itu kan nggak cuma yang tertulis ada kata-katanya, yang tersirat juga kan bahasa. Saya garuk-garuk gini kan bahasa, kamu bacanya, wah ustadznya gatel misalnya. Itu kan kamu bisa membunyikan, meskipun saya nggak ngomong saya sedang gatel, tapi kan kamu bisa membunyikan, oh gatel. Kan ada bahasanya. Terus ada normanya namanya etika diskursus. Itu miliknya Habermas. Silahkan dicek sendiri di itunya. Oke. Nah, nyawanya sebenarnya ada di sini. Nyawa etika komunikasi. Itu saya ambil dari tulisannya Jensen. Ethical issues in the communication process. Komunikasi yang etis itu yang pertama harus tulus, jujur, itu etis. Jadi mungkin tidak sama kayak dunia politik ya. Dunia politik itu sekarang bisa A, besok bisa B. Aslinya dia yang mana kita tidak tahu. Itu berarti susah mencari ketulusan. Mengejar ketulusan susah. Kalau kamu punya teman yang tidak tulus itu kan tidak enak. Tidak jujur itu kan tidak enak. Meskipun untuk hal-hal sepele. Kejujuran itu membantu banyak hal. Maka syarat pertama komunikasi itu jujur. Kalau tidak punya uang, ya bilang aja tidak punya uang. Nanti kan kamu bisa ngutangi. Kalau kamu juga punya. Kalau sama-sama tidak punya, ya tidak apa-apa. Kalau sama-sama tidak punya, berarti bisa mutual understanding, saling memahami. Aku tidak punya, kamu tidak punya. Kita sama-sama orang tidak punya. Oke, itu jujur namanya. Tidak apa-apa. Hampir semua masalah sosial yang muncul di Indonesia kah, di dunia kah, karena adanya ketidakjujuran. Orang tidak ngomong apa adanya. Oke, terus yang kedua ini penting, standar kebenaran. Kenapa harus ada kata-kata standar? Karena komunikasi butuh kebenaran. Biasanya setiap orang punya standar sendiri. Kalau tidak disepakati, tidak ketemu. Itu, jadi standarnya apa sekarang? Yang dianggap pas, benar itu yang gimana? Harus disepakati. Nah, itu namanya truth standard. Ngaji ini enaknya sejam atau 2 jam. Atau setengah jam aja lah, jangan lama-lama. Ini kan standar. Harus disepakati. Kalau enggak selesai. Kalau dibiarkan diskusi terus enggak selesai-selesai. Komunikasi butuh standar kebenaran. Yang ketiga butuh ketepatan. Temanya apa, yang diomongkan apa, itu ketepatan. Yang keempat butuh authorship. Authorship itu kita sering pakai pikirannya orang, ya akuilah bahwa itu pikirannya orang. Kita ngambil orang lain, ya diakui saja bahwa itu dari orang lain. Apakah itu komunikasi lisan atau komunikasi tulis? Harus diungkapkan dua-duanya, authorship.
Lebih enak begitu. Kamu tak nasihati ya. Kamu jangan begini-begini. Saya ngomong gini ini. Tadi lihat Ustadz di TV. Lo itu kan lebih enak. Lebih jelas mau, maksud, dan konteksnya. Itu authorship. Itu untuk menghindari dramaturgi tadi versinya Habermas. Atau kalau itu tulis, menghindari plagiasi. Kemudian relevan. Relevan itu data dan fakta yang diangkat nyambung. Jangan ad hominem. Ad hominem itu orangnya, aku tidak percaya yang kamu omongkan. Kenapa? Karena kamu jelek sih. Nah itu tidak relevan. Tidak nyambung. Pokoknya bagiku yang kamu omongkan pasti benar. Kamu cakep masalahnya. Nah, itu tidak relevan. Karena benar salahnya kata-kata tidak ada hubungannya sama orangnya. Kalau sama orangnya namanya ad hominem. Itu kesalahan-kesalahan logik. Jadi ya datanya harus relevan. Kalau ngomong filsafat ya data filsafat. Ngomong sosial ya data sosiologi. Ngomong budaya ya data antropologi. Itu namanya relevan. Terus hati-hati konteksnya. Kalau orang ngomong konteksnya harus pas. Kalimat ini diomongkan dalam ruang yang situasinya apa, waktunya bagaimana. Itu harus dipahami. Pak kok ngajinya banyak kata-kata Jawanya? Oh iya sih, itu ngajinya yo yang ngomong Jawa, yang mendengarkan kebanyakan Jawa, dilaksanakan di Jawa, ya pasti sisipan-sisipannya pakai bahasa Jawa. Itu ruang dan waktunya memang begitu. Nggak usah pakai dituduh, wah ini Jawaisasi, ini Jawanisme. Loh kalau nggak Jawaisasi aku kon ngomong Sunda ya nggak bisa, suruh ngomong Batak ya nggak bisa, bisa nih memang Jawa. Kalau mesuh ya pakai bahasa Jawa. Kalau mesu bahasa Inggris kamu nggak ngerti. Jadi konteksnya memang begitu. Waktunya juga begitu. Kalimat-kalimat yang digunakan waktu sekarang mungkin beda dengan waktu dulu. Harus dipahami itu tahun berapa ngomong begitu. Kalau hari ini kamu ngomong ganyang presiden, turunkan presiden, aman. Tapi dulu tahun-tahun 80-an, wassalam kamu. Berani ngomong begitu. Kalimatnya sama, tapi dari segi ruang dan waktunya, kalau ada orang ngomong ganyang presiden dulu, ini orang pemberani luar biasa. Tapi kalau sekarang, akeh tunggale. Nah, itu kan beda konteks, beda waktu. Beda konotasi. Oke, jadi itu harus jelas juga. Kalau enggak begitu ya, kadang-kadang orang ngomong, konteksnya dibuang. Ini maunya guyonan, apa serius, apa dalam rangka apa kan harus jelas dulu. Kamu lagi ngobrol sama adikmu, ngomongnya kan di level adikmu. Nggak bisa kamu potong begitu saja. Yuk kita terbang yuk, ayo sama adikmu kecil kan. Kalau ada orang lewat, wah sudah gila orang ini, masa? Orang kan tidak bisa terbang, masa terbang? Dia itu ngomongin sama anak kecil. Gitu loh. Konteksnya jangan dibuang. Setiap kata-kata, setiap ekspresi ada konteksnya. Yang sering bikin masalah itu kalau konteksnya kita lepas, apalagi membacanya ndak utuh, dipotong-potong sesuai kepentingan. Itu juga mempengaruhi komunikasi. Yang selanjutnya terbuka. Itu juga gandengannya jujur tadi. Kalau terbuka itu lebih pada sikap mau menerima sumber yang relevan dari manapun, tidak pilih-pilih. Itu namanya terbuka. Kita kan sering milih sumber itu. Jangan baca web itu, jangan baca buku ini, jangan baca, milih, tidak terbuka. Itu sumber konflik pasti dalam komunikasi. Jangan dengarkan suara dia, jangan peduli apa yang dia omongkan, nah sudah. Kalau sudah diskusi kok ngomong, saya nggak mau mendengarkan saudara, ya sudah. Tidak akan jalan komunikasinya. Maka harus terbuka, mudah dimengerti.
Nah, ini juga penyakit filosof biasanya. Nek ngomong bulet ndak jelas. Harus mudah dimengerti. Karena ndak ada gunanya kamu ngomong capek-capek yang diajak ngomong ndak ngerti. Komunikasi harus mudah dimengerti. Kemudian masuk akal, itu gandengannya, mudah dimengerti. Terus ada kemanfaatan sosial, ada gunanya. Kemudian jangan lupa penghargaan, penghormatan, kebaikan. Jadi orang baik yang menghargai, maksudnya itu. Banyak sekarang orang yang kehilangan penghormatan, bukan kehilangan kehormatan ya. Kehilangan penghormatan, tidak bisa lagi menghargai orang lain. Pokoknya merasa dirinya sendiri yang benar, bagus. Jadi kehilangan aspek terakhir itu. Nah, itu ethical guidelines. Oke, masih banyak sebenarnya. Saya loncat karena nyawanya ada di belakang. Saya loncati ke sini sengaja biar kelihatan kayak ngaji. Untuk etika komunikasi, filsafat-filsafatnya sudah. Sekarang etika komunikasinya Al-Quran itu saya ambil ayat, nanti ada beberapa hadis yang kalau dulu saya di madrasah apal, tapi sekarang mungkin orang terlalu pinter, itu keliwatan. Sekarang hadis-hadis penting itu sudah dilupakan orang. Kalau di Quran ada banyak ayat tentang komunikasi. Boleh yang mau bikin skripsi, bikin tesis tentang etika komunikasinya Al-Quran. Ada Al-Baqarah, ada Ali Imran, itu kan yang sering dibaca orang. Walau kunta fadhon ghalidhal qalbi lang faddu min haulik, katanya Al-Quran. Kalau engkau keras, ghalidhal qalbi, apa? Kasar, hatinya keras, perilakunya kasar, lamfaddu min khaulik. Jadi kita diingatkan Al-Quran, jadi muslim, sebenarnya ini peringatan pada Nabi. Jangan keras, jangan kasar, orang akan lari dari kamu. Walau kunta fadhon ghalidhal qalbi lamfaddu min khaulik. Perilaku apa yang harus kita sebarkan dalam komunikasi? Fa'fu anhum. Mudahlah memaafkan, maafkanlah mereka, wastaghfir lahum, bahkan mintakan maaf mereka pada Allah kalau menurutmu mereka keliru. Jangan diserbu, jangan dipentungi, jangan dimaki-maki, karena mereka pasti lari dari mulang faddu min khaulik. Kalau ada masalah berhubungan urusan bersama, wasawirhum fil amr, bermusyawarahlah dalam urusanmu. Jadi kita disuruh memaafkan, disuruh memintakan maaf, disuruh bermusyawarah, dan jangan kasar, jangan keras hati. Oh, itu perintahnya Al-Quran loh. Sekarang banyak ekspresi-ekspresi ghalidhul qalbi. Ekspresi hati yang keras. Perilaku yang kasar. Oke. Itu tegurannya Al-Quran hari ini. Sering-sering dibaca biar tidak lupa. Maunya Al-Quran apa? Maunya Al-Quran kayak Al-Furqan ayat 63. Wa ibadur rahmani alladzina yamshuna alal ardi haunan. Dan hamba-hamba Allah yang maha penyayang. Karena Tuhan kita ini maha penyayang. Alladzina yamshuna alal ardi haunan.